Oke, jadi kasus yang mau aku ceritakan hari ini adalah kasus beku dari seorang pria yang tidak teridentifikasi yang terjadi pada tanggal 23 November tahun 1981 di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi, pada pagi hari di tanggal yang sama, dua orang security di salah satu perusahaan menemukan dua kardus mencurigakan di trotoar Jalan Setiabudi. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka menghampiri kardus tersebut dan merencanakan untuk membukanya. Tapi karena keadaan hari itu sangat ramai dan jalanan sangat macet, security berdua ini berencana untuk tidak membuka kardus tersebut, lalu melaporkannya ke polisi. Mendapat laporan itu, polisi tersebut gak langsung menuju TKP guys untuk membuka kardus mencurigakan itu. Mereka lebih memilih mengurus jalan yang saat itu sedang macet banget, dan kardus itu akhirnya terlupakan. Singkatnya, ada nih dua orang pemulung yang sedang berjalan di sekitar TKP, melihat ada dua kardus mencurigakan itu dengan bau yang sudah sangat menyengat. Dan tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung membukanya. Mereka mengira di dalamnya ada sebuah sampah atau makanan atau apa yang masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan gitu. Setelah dibuka nih guys, mereka berdua langsung terkejut, langsung menjerit, "Wah, apa ini dalamnya?" Dan setelah dilihat guys, di dalamnya ada tulang belulang kepala manusia dan tangan yang mencuat keluar kardus yang membuat geger saenee orang yang lewat yang ada di sana. Lalu salah satu orang yang ada di sana melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Mereka langsung menelpon, Pak, di sini ada penemuan mayat di dalam kardus Pak, di trotoar Jalan Setiabudi." Polisi nggak percaya nih, bukan, itu paling bukan jasad, paling itu cuma boneka atau apa. Enggak Pak, enggak, di sini tuh ada jasad yang sudah terpotong-potong katanya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, beberapa polisi langsung datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat tulang belulang, potongan tubuh, dan semuanya yang sudah terbungkus dalam kantong plastik yang dimasukkannya dalam kardus tersebut. Karena ya itu tadi guys, kasus ini adalah kasus mutilasi pertama di Indonesia dan membuat geger jagat Indonesia ini. Setelah itu mereka langsung mengirimkan jasad tersebut ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk melakukan uji forensik. Dan dokter yang terpilih untuk melakukan forensik atau otopsi yaitu Dr. Munim Idris. Kenapa beliau? Karena beliau sudah sangat ahli dalam menangani kasus-kasus pembunuhan seperti pembunuhan Munir, seperti Marsinah, itu beliau yang menangani. Dan singkatnya, hasil forensik pun keluar. Di dalam kardus pertama terdapat 13 potongan tulang yang sudah dikerat dari dagingnya dan satu buah kepala manusia. Dan di kardus kedua terdapat 180 potong daging dan organ dalam seperti limpa, hati, dan paru-paru. Sementara pankreas, kandung kemih, dan anus itu tidak ditemukan. Jadi menurut penyelidikan, korban ini berjenis kelamin laki-laki dan berusia 18 hingga 21 tahun, memiliki tubuh yang tegap dan badan agak sedikit gemuk. Dan kemungkinan korban dibunuh 2 atau 3 hari sebelum mayat ditemukan. Dan anehnya guys, dari hasil sidik jari tidak ditemukan sidik jari yang cocok dengan korban. Dan mutilasi ini diduga dilakukan lebih dari 1 orang. Lalu berlangsung sekitar 3-4 jam. Dan menurut Dr. Munim, kasus ini adalah kasus yang paling bengis yang pernah ia tangani. Lalu ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat keluarga datang selama proses identifikasi berlangsung. Namun dari berbagai keterangan yang dikumpulkan oleh polisi, tidak ada satupun orang yang cocok dengan kerabat yang dicari oleh ratusan orang tersebut. Hingga 4 hari setelahnya atau tanggal 27 November tahun 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Dan hingga 40 tahun lamanya, which is sampai hari ini, kasus ini belum pernah terpecahkan guys. Tidak terpecahkan, tidak tahu pelakunya siapa dan tidak tahu korbannya ini siapa. Oke guys, jadi itu tadi kasus yang mau aku ceritakan, yaitu kasus penghilangan nyawa atau kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan Indonesia pada tahun 80-an yang lalu. Dan semoga kasus tersebut mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati ya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, terima kasih yang sudah mendengar dan berkenan untuk menonton.